Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya semua kita yang ada di rumah sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Bahkan sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menguatkan saya dan saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita malam hari ini. Karena sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Bahkan terima kasih buat segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya malam hari ini dengan hati yang bersyukur kami mau kembali datang di hadirat Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sebab kebaikan kasih setia Tuhan kami boleh rasakan hari lepas hari. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa syukur kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat penyembahan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di setiap rumah-rumah, di setiap kamar-kamar jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama kita lakukan pujian ini di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Lagi katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Dengan segenap hatimu lakukan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang hadir dalam hidup setiap kita. Nyatakan syukurmu betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu. Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat atas kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Mari masing-masing pribadi renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Renungkan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidupmu. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya, semua karena kekuatan Tuhan. Keluargamu boleh menikmati berkat Tuhan. Keluargamu boleh menikmati kesehatan, semua karena Tuhan. Yang patut kita syukuri, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Betapa baiknya Allah yang kita sembah. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Mari terus sembah Tuhan. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu hadir dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun keadaan yang kau alami hari-hari ini, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Kekuatan tangan Tuhan senantiasa akan menopang hidupmu. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak diagungkan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya
Ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami akan terus mengagungkan Engkau. Kami akan terus memuji, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami akan terus memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan iman katakan, Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai
yang menopang hidup kami Tuhan. Kau yang memberi kami kekuatan, Kau yang memberi kami pengharapan, Kau yang memberi kami sukacita. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Hanya Kau yang sanggup menopang kami, hanya Kau Yesus yang sanggup menolong kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Saat kami datang di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Hadirat Tuhan kami rasakan hari ini Tuhan, menolong setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan menjadi kekuatan setiap kami. Hadirat Tuhan menjadi pengharapan kami. Hadirat Tuhan menjadi penghiburan kami Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan yang terus meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Di tengah-tengah badai hidup yang kami alami, hanya firman Tuhan yang sanggup tolong kami. Hanya firman Tuhan yang sanggup berikan kami kekuatan bisa melewati setiap badai apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kami. Kami akan tetap teguh di dalam Tuhan, sebab ada Tuhan yang tolong kami, ada firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Diberkatilah setiap umat-umat Tuhan yang menyiapkan hati pikirannya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan, pesan yang daripada Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengarkannya akan diberkati, akan dikuatkan, akan dibangkitkan semangat kami. Kami lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami, sebab hati kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam semua keluargaku, keluarga HCC, baik yang ada di Palu maupun yang ada di Luwu. Juga keluarga HCC yang beribadah secara online dimanapun sudah berada, yang di Surabaya, mungkin yang ada di Jakarta juga, yang ada di Papua, yang ada di Manado, di Makassar, dimanapun saudara berada malam hari ini. Saya cuma bilang apa kabar saudara, semua sehat, semua baik. Saya berdoa semoga tetap sehat, tetap baik, tetap diberkati Tuhan dan terus mengalami mujizat demi mujizat tiap hari, mujizat demi mujizat tiap hari. Mungkin ada saudara yang bertanya, Pak, saya alami mujizat tuh karena nggak ada yang sakit tuh sembuh. Mujizat nggak hanya berbicara mengenai sakit sembuh, tiba-tiba dapat uang banyak baru mujizat, bukan. Tapi untuk saudara bangun pagi sehat, ketemu sama keluarga, di meja makan saudara masih ada hidangan, mungkin hanya ada telur dadar, mungkin hanya ada tahu atau tempe, tapi saudara masih bisa tersenyum dan masih bisa, Tuhan terima kasih. Itu mujizat, itu mujizat. Masih bisa kumpul dengan keluarga sehat, itu mujizat. Coba lihat di sebelah kiri kanan saudara, masih ada keluarga, ada teman, ada sahabat, atau yang lagi di tempat kos sendirian. Saya nggak ada siapa-siapa nih. Coba lihat di WhatsApp kamu, di Instagram, di Facebook, pasti ada teman-teman yang lain yang bisa kamu sapa. Itu mujizat bahwa kita masih ada hari ini. Puji Tuhan. Malam ini saya pengen sharing, melanjutkan khotbah saya dari hari Minggu kemarin.
Jadi saya khotbah hari Minggu kemarin itu tentang bahwa dunia sedang berubah hari-hari ini dan ada sebuah proses pembentukan yang terjadi dalam hidup kita, dan memang keadaannya berat, keadaannya sulit, tapi semua mendatangkan kebaikan yang luar biasa buat hidup kita. Saya sharing bahwa siapa sih yang akan jadi tangannya Tuhan buat bentuk kita. Kadang-kadang orang-orang itu gak jauh, mereka ada di sekitar kita. Tujuan Tuhan bentuk kita menjadi indah seperti ini, tetapi kan untuk sampai ke sini itu jadi bagus, jadi indah, nilainya bertambah, nilainya berubah jadi lebih baik lagi, itu bukan proses yang mudah. Harus melewati keadaan di mana awalnya dia bentuknya seperti ini, tidak bernilai, tidak berharga, nggak ada rupanya, nggak ada bentuknya, nggak ada keindahannya. Dia mesti dipotong, dikikis, diamplas supaya dia berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, demikian juga dengan hidup kita, tidak luput daripada proses. Nah, hari-hari ini adalah proses yang sedang kita lewati secara finansial, secara bisnis, karir kita, bahkan dalam hubungan kita, bahkan dalam pelayanan kita, sedang melewati proses yang luar biasa. Tapi proses yang terjadi ini, waktu dia dipotong, dia dikikis, dia diamplas, bukan ingin menghancurkan kayu ini, bukan. Memang sepertinya dia dihancurkan, dia dirusak. Tetapi itu kan nggak berhenti sampai di situ. Endingnya adalah akan jadi seperti ini. Tapi dari ini untuk menjadi ini, itu ada proses yang berat memang. Hari-hari ini mungkin sudah mengalami sesuatu yang berat dengan hidupmu. Keadaan pribadimu, rumah tanggamu, hubunganmu, bisnismu, karirmu, pelayananmu mungkin hari ini sedang mengalami keadaan yang berat di proses Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, dialami oleh Yusuf. Proses yang begitu berat, saudara. Nah, yang saya mau sharing, lanjutkan khotbah saya yang kemarin adalah begini. Apa yang harus kita lakukan di saat dari bentuk yang begini untuk menjadi seperti ini? Kan dari sini menjadi begini itu kan dipotong, dikikis, diamplas. Nah, perjalanan dari sini untuk menjadi ini tuh, ini masa-masa yang penting. Ada satu musim yang akan kita lewati. Musim yang penuh dengan air mata, penderitaan, gak bisa tidur, luka, nah semua deh, gak enak. Diomongin, wah semua, bangkrut, gak punya apa-apa, kerugian, semua. Nah, dari sini, untuk menjadi di sini itu ada proses waktu. Dan saya gak tahu waktunya sudah berapa lama. Setiap orang variasi, setiap orang gak sama. Waktunya berbeda-beda. Nah, tapi penting yang saya mau sharing, waktu sudah mulai diproses Tuhan, sudah mulai dibentuk Tuhan, di saat ada hal-hal yang tidak menyenangkan mulai terjadi kepada saudara, sudah mulai dipotong, mulai dikikis, mulai diamplas. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini untuk sampai ke sini? Nah, ini yang penting. Karena waktu kita tidak mengerti apa yang kita mesti lakukan di masa ini, itu akan membuat kita gagal, itu membuat kita nggak jadi seperti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Nah, mari kita akan sharing apa yang harus kita lakukan di masa-masa itu. Yang pertama, coba kita lihat dulu saudara ayat firman Tuhan di Roma 12 ayat yang kedua yang menjadi dasar daripada pelajaran kita dari hari Minggu kemarin. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah menjadi dari sini ke sini, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang berubah, kalau saya mengilustrasikan ini, yang berubah adalah bentuk luarnya. Tapi yang sedang Tuhan ubah sama kita bukan bentuk luarnya, tapi yang di dalam kita oleh pembaharuan budi. Nah, dalam proses perubahan itu dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya dalam proses perubahan dari sini ke sini ada cara-cara dunia juga. Nah, yang kita mau pelajari adalah apa sih caranya Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan waktu kita sedang mengalami proses perubahan dari sini ke sini? Yang pertama, yaitu kita harus belajar untuk berserah, bukan
menyerah. Ya. Berserah bukan menyerah. Nah, pertanyaannya, apa bedanya antara berserah dan menyerah? Sepertinya kan sama aja sih. Oh enggak, saya punya pengertian yang berbeda. Orang yang berserah itu beda dengan orang yang menyerah. Orang yang berserah, dia ada pengharapan. Tapi orang yang menyerah, dia hidup tanpa pengharapan. Orang yang berserah, berarti dia beriman dan percaya pada prosesnya Tuhan. Orang yang berserah, waktu dia dibentuk sama Tuhan, waktu dia sedang diproses sama Tuhan, dia percaya bahwa ini ada kebaikan Tuhan. Dia percaya bahwa ini ujungnya adalah kebaikan Tuhan. Dia beriman bahwa akan ada mujizat Tuhan. Dia beriman bahwa yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatannya dia. Dia beriman bahwa semuanya akan berakhir dengan kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Karena dia percaya pada firman Tuhan yang berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Orang yang berserah, orang yang percaya pada firman. Orang yang berserah, orang yang percaya pada janji Tuhan. Tapi orang yang menyerah adalah orang tanpa pengharapan. Ya udahlah, memang nasib saya begini. Udah garis tangan saya Pak, memang begini. Dari orang tua saya juga tuh sudah begini kok. Memang kami selalu mengalami ini. Udahlah, ini udah finish. Ini udah jalan terakhir. Udah nggak bisa lagi. Waktu saudara diproses Tuhan, dari sini sebegini dipotong, dikikis, diamplas. Ini penting untuk saudara belajar gini. Memang sakit proses itu, tapi jangan menyerah. Saudara harus belajar berserah. Waktu saudara menyerah, saudara sedang berjalan tanpa Tuhan. Tapi waktu saudara berserah, saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya waktu kau dibentuk, engkau sedang berpegang sama Tuhan. Orang yang berserah, dia tahu dia nggak sendiri. Dia bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang menyerah, dia tahu dia berjalan sendiri. Makanya dia rasa dia nggak mampu. Dia rasa dia nggak kuat. Dia rasa dia nggak bisa. Makanya dia menyerahlah. Tapi orang yang berserah, biarpun berat, dia tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan dia. Dia tahu bahwa Tuhan tetap pegang tangannya dia. Dia tahu bahwa Immanuel, Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Dia tahu bahwa waktu dia bisa aja jatuh berkali-kali, tapi dia akan bangkit juga karena tangan Tuhan yang menopang dia. Orang yang berserah dia tahu, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu orang yang berserah. Doa saya untuk semua saudara dimanapun kau berada hari ini, yang sedang ikut program doa malam hari ini, belajarlah untuk berserah sama Tuhan. Waktu Yusuf diproses Tuhan, Yusuf berserah. Yusuf nggak menyerah. Yusuf berserah. Apa artinya berserah? Dia tidak berontak, dia tidak marah, dia tidak menjadi kecewa. Karena Yusuf tahu proses yang dia alami itu karena ada mimpinya daripada Tuhan, ada visi daripada Tuhan yang akan tergenapi. Kalau saudara tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang indah bagi hidup saudara, prosesnya memang berat dan menyakitkan, tapi saudara belajar berserah sama Tuhan. Enggak marah, enggak berontak sama Tuhan, enggak kecewa dengan keadaan yang terjadi. Saudara berserah sama Tuhan dan percaya bahwa semuanya akan berakhir baik. Pasti ada happy endingnya. Memang ada air mata, ada pengkhianatan, difitnah, digosipkan, diomongin, diambil, hilang, dilukai, dihancurkan, ditusuk dari belakang. Hancur semua yang kita bangun. Tapi percayalah, waktu sudah berserah sama Tuhan, kau harus tahu, itu happy ending. Indah, bagus, menurut permenangan Tuhan. Berserah, jangan menyerah. Mari katakan dengan saya, berserah, jangan menyerah. Ya, berserah, jangan menyerah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam proses yang gak berbentuk, gak bagus, gak berdilai diri indah, proses ini yang kita perlu lakukan pertama tadi, berserah bukan menyerah. Yang kedua, sabar. Orang yang berserah itu orang yang sabar. Orang yang menyerah itu orang yang gak sabar. Dia terlalu cepat berhenti, padahal belum sampai garis finish, padahal belum selesai.
Berapa lama Pak Pendeta? Nggak tahu. Masing-masing kita punya waktunya Tuhan. Daud 15 tahun, Yusuf 13 tahun. Ya, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Orang yang sabar itu adalah orang yang ikut waktunya Tuhan, bukan waktunya dia. Orang yang sabar itu ikut waktunya Tuhan, bukan waktunya dia. Bukan agendanya kita, tapi agendanya Tuhan. Bukan rencananya kita, tapi rencananya Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Sebab itu sabar. Sabar. Jangan mau lebih cepat daripada Tuhan. Satu kali ada seorang anak, dia lagi main di halaman rumahnya. Terus waktu dia lagi main, dia lihat, ada kepompong, gitu ya. Kepompong itu ini ular yang bukan berubah jadi kupu-kupu. Nah, kepompong ini udah di dalamnya dia lihat kan, sudah mulai transparan. Dia lihat bahwa di dalamnya ada kupu-kupu yang sebenarnya sebentar lagi dia akan keluar dari kepompong itu untuk menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Lalu anak ini kasihan lihat kupu-kupu yang terperangkap di kepompong itu sedang bergerak karena dia pengen pecahkan kepompongnya. Anak ini kasihan. Terus dia kupas, dia buka dengan maksud hati baik. Dia ingin menolong supaya kupu-kupu itu nggak kesakitan di dalam, nggak kesusahan. Dia kupaslah kepompong itu supaya cepat keluar. Nah, waktu dia berhasil kupas, hati dia senang. Waduh, saya menolong kupu-kupu ini supaya dia tidak siksa lagi di dalam kepompong itu. Tapi betapa kagetnya dia waktu kepompongnya terbuka dan kupu-kupu itu jatuh. Ternyata kupu-kupu itu gak bisa terbang. Loh, dia kaget, dia sedih. Loh, kenapa gak bisa terbang? Harusnya kamu bisa terbang, kan ada sayapnya. Nah, ini kesalahannya di situ. Itu kekeliruannya. Ternyata waktu seekor kupu-kupu yang siap untuk keluar dari kepompong, waktu dia bergerak di dalam kepompong itu, sebenarnya dia tidak sedang menyiksa dirinya, bukan. Waktu dia sedang bergerak, sambil dia ingin memecahkan kepompong itu, dia juga sedang melatih kekuatan sayapnya. Dia latih kekuatan sayapnya, dia bergerak terus supaya sayapnya jadi kuat. Sehingga waktu dia berhasil memecahkan kepompong itu, memang butuh waktu, butuh kesabaran, memang mungkin sakit buat dia, tapi itu menolong dia menguatkan sayap-sayapnya. Sehingga waktu kepompong itu pecah, terbuka, sayapnya kuat, dia siap terbang. Jadi saudara, gak usah tolong Tuhan. Berserahlah dan sabarlah dengan waktu Tuhan. Mungkin Tuhan sedang melatih kekuatan sayap-sayapmu untuk terbang lebih jauh, untuk karirmu lebih jauh, hidupmu lebih baik, lebih luar biasa. Sabar. Waktu Tuhan itu selalu indah. Kita pengkhotbah bilang segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktu saudara, tapi waktunya Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang seperti dalam kepompong yang sedang bergerak, sakit banget, percayalah Tuhan sedang melatih kekuatan otot-otot sayapmu. Sebab itu sabar, berserah sama Tuhan, sabar lewati proses itu. Kita harus bergerak dalam ketepatannya Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat kepompong itu terbuka. Tuhan tahu waktu yang paling tepat Dia mengangkat hidup saudara. Maka itu sabarlah dengan proses pembentukan Tuhan dari sini ke sini. Jangan pernah merasa terlambat, telat Tuhan, umur saya Tuhan, wah begini Tuhan. Sabar, karena saya selalu percaya, saya selalu bilang di mimbar bahwa kalau Tuhan buat sebuah percepatan, saudara hanya bisa bilang wow sama Tuhan. Kalau Tuhan buat sebuah percepatan, saudara akan melihat ada banyak mujizat akan Tuhan kerjakan di jalan hidup saudara. Sebab itu berserah dan sabarlah dalam prosesnya Tuhan yang sedang membangun saudara menjadi lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi, menjadi mempelai Kristus yang terus dibentuk segambar dan serupa dengan Kristus. Tuhan sayang sama saudara. Sebab itu Dia membuat kau jadi indah, berserah dan sabar. Yang ketiga, waktu kita diproses Tuhan dari sini ke sini, kita harus berserah,
kita harus sabar dengan Tuhan. Tapi rasanya kok sulit ya untuk berserah dan sabar. Bagaimana supaya saya bisa berserah dan bersabar? Yang ketiga, engkau harus tetap melekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Renungan Verse 21 di hari Senin dan Selasa itu belajar tentang kita menjauh dari Tuhan. Jangan LDR-an sama Tuhan. Ayo dekat dengan Tuhan. Karena di masa-masa ini, dari sini dibentuk menjadi yang indah begini. Ini masa-masa yang penting. Waktu saudara nggak melekat sama Tuhan, saudara nggak intim sama Tuhan, saudara nggak baca firman, saudara lebih dengar nasihat manusia, lebih mencari manusia, percayalah, saudara akan berhenti di tengah jalan. Percayalah, saudara akan menjadi kecewa, marah, saudara akan menjadi terluka, saudara akan menjadi tawar hati di masa-masa ini. Engkau akan mudah menjadi menyerah dan tidak sabar kalau saudara nggak melekat pada Tuhan. Tapi itu saya ulang-ulang sama saudara. Kenapa kami buat konten saat teduh tiap hari? Kita berikan buku Verse 21 untuk saudara. Ada renungan yang dikirim sama saudara. Supaya di masa-masa proses ini, saudara nggak jauh dari firman. Saudara nggak jauh dari hadirat Tuhan. Karena yang bisa beri saudara kekuatan melewati proses ini itu adalah firman. Nggak ada yang lain. Pengalaman saudara, nol. Kemampuan saudara, nol. Apa yang saudara bisa andalkan hari ini? Nggak ada. Hanya firman. Hanya kekuatan dari Tuhan. Hanya hati yang berserah sama Tuhan. Hanya lutut yang bertelut dan doa cari wajah Tuhan. Itulah yang memberi kita kekuatan untuk bisa sabar dan bisa berserah sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan supaya engkau gak tawar hati. Jangan jauh dari Tuhan supaya engkau gak menjadi kecewa. Saudara punya keluarga di rumah, punya keluarga rohani. Ada nomor WhatsApp gereja, nanti saudara bisa lihat. Itu akan menolong saudara. Mungkin saudara pengen konseling, saudara pengen sharing, nanti akan diarahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara yang ibadah online di YouTube kami yang tidak berjemaat di HCC, mungkin saudara butuh untuk didoakan juga. Saudara bisa menghubungi nomor telepon ini, saudara bisa WhatsApp. Nanti akan diarahkan untuk ada hamba-hamba Tuhan akan menolong saudara, akan membantu saudara, akan berdoa untuk saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Engkau tidak sendiri, engkau punya keluarga. Sebab itu di gereja ini kami selalu tidak menyebut ini gereja, tapi rumah. Karena kami sedang membangun keluarga. We are family. Kita keluarga yang saling menanggung, kuat menanggung yang lemah. Kita saling menguatkan. Ini waktu yang terbaik, saudara, untuk kita terkoneksi lewat digital. Kita terkoneksi untuk saling membangun, saling menguatkan. Sebab itu 3 poin penting hari ini kita bisa belajar dari proses yang gak berbentuk ini. Apapun keadaan saudara, saya gak tahu apa yang saudara alami. Ini 3 hal penting, perhatikan. Belajar dalam proses ini. Berserah, tidak menyerah. Belajar untuk sabar pada waktu Tuhan, bukan waktuku. Kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Rencana Tuhan, bukan rencanaku. Jangan pernah coba tolong Tuhan. Berserah sama Tuhan. Bilang, terserah Tuhan deh. Sampai Tuhan selesai dengan hidupku. Sampai selesai seperti ini. Indah, bagus, dan enak dilihat. Melekatlah sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Mari buka hati saudara. Apapun yang sedang kau alami malam hari ini, saudaraku, mari tutup mata, buka hati, jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan belum selesai dengan engkau. Tuhan belum selesai dengan keluarga. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dia pengen menjadikan engkau indah, indah menurut pemandangan. Hari ini mungkin kau merasa terluka, kau merasa kecewa. Sebab itu belajar untuk berserah, sabar. Dan ini waktu yang terbaik.
Engkau yang mungkin mulai jenuh, mulai kecewa, mulai bosan. Engkau mulai meninggalkan doamu. Engkau berhenti baca Alkitab. Engkau udah gak lagi punya saat teduh. Ini waktu yang terbaik. Kembali sama Tuhan. Kembali sama hatinya Tuhan. Nggak ada pelanggaran yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Sejauh apapun kau pergi dan meninggalkan Tuhan, kasihnya jauh lebih besar untuk membawa kembali kepada hatinya Tuhan. Ini waktunya sudah kembali sama Tuhan. Dekat lagi sama Tuhan. Melekat lagi sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Kalau malam ini firman Tuhan ini menegur engkau, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sedang bentuk saudara. Tuhan sedang bentuk saudara. Buka hatimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari naikkan pujian bersama-sama. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, Amin. sempurnakan, jadikannya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari belajar berserah sama Tuhan. Untuk kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan selalu indah. Pada waktunya Tuhan, Amin. bukan waktunya kita. Mari buka hatimu di hadirat Tuhan. Oh haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah Yesus.
sejenak. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Dan ambil waktu untuk saudara berdoa sama Tuhan. Datang sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Mungkin proses ini berat buat saudara, mungkin menyakitkan untuk saudara. Tapi please, jangan berhenti. Sabar pada waktunya Tuhan. Berserahlah sama Tuhan. Buat komitmen yang baru malam ini. Untuk engkau tetap melekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, akan tetap melekat dengan hatinya Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat buat kami semua. Terima kasih untuk banyak pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk banyak mujizat Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami tetap masih bisa berpuasa Fast 21 di hari yang ke-8 ini Tuhan. Kami percaya ada banyak mujizat dan pertolongan Tuhan lewat doa dan puasa ini. Kami akan melihat banyak mujizat Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Diberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua jemaat kami baik di HCC Palu, di Luwuk maupun keluarga-keluarga kami yang ikut ibadah online. Tuhan berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Hamba berdoa mereka tetap melekat di hati Tuhan, tetap sabar dengan prosesnya Tuhan, dan tetap berserah sama Tuhan, bergantung sama Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, sembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan bekerja, Tuhan ajaib, Tuhan melawat dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Berdoa buat bangsa kami Indonesia. Presiden kami diberkati, damai sejahtera buat bangsa kami. Tenaga medis diberkati, diurapi Tuhan. Bapak bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk setiap mereka yang tetap bisa menabur di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan, mereka punya iman yang luar biasa untuk tetap menabur di masa-masa yang sukar ini. Tuhan berkati mereka semua. Hamba percaya yang mereka lakukan karena mereka mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, dan mereka beriman bahwa apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Mereka menuai dalam kelimpahan Tuhan. Berkati semua keluarga besar HCC, berkati semua yang beribadah online Tuhan, di mana mereka berada. Kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan melimpah bagi hidup saudara. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau tidak kena COVID-19. Engkau sehat diberkati dalam nama Yesus. Engkau dan keluargamu bahagia diberkati Tuhan. Mari kedua tangan suci hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Setiap tangan yang diangkat dalam nama Yesus, tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan dengan tanganmu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil, sukses, diberkati. Tuhan akan buat jalanmu terus naik, tidak pernah turun. Diberkati rumah tanggamu, bisnis pekerjaanmu, karirmu, usahamu, diberkati dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki puasa hari yang ke-9 besok. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap alami mujizat, selalu bahagia, selalu happy, tetap bersyukur, berserah, sabar, dan melekatlah sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.